الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan Jumat yang singkat ini kita senantiasa untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu dengan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, serta menjalani sunnah-sunnah yang sudah diberi contoh oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua melalui hadis-hadis beliau yang sudah kita baca dalam keseharian kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa di antara manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kita adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, tentunya kita semua diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam 24 jam. Waktu yang diberikan kepada kita semua itu tidak pandang bulu, baik dia kaya, dia miskin, dia pandai, dia bodoh, dia besar, dia kecil, semua Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita 24 jam. Bagaimana seandainya kita bisa memanfaatkan waktu ini semaksimal mungkin, kita bisa membagikan waktu ini semaksimal mungkin, maka insyaAllah apabila kita gunakan kepada hal-hal yang bermanfaat, maka kita akan diberikan pahala-pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apabila kita tidak bisa menggunakan waktu yang 24 jam dalam keadaan yang bermanfaat, maka juga kita akan selalu dalam kerugian-kerugian dalam hidup di dunia yang fana ini. Banyak sekali pepatah-pepatah Arab yang menyatakan tentang waktu. Di antaranya mengatakan bahawa al-waktu kas-saifi, fa in lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibarat seperti pedang. Apabila engkau tidak bisa menggunakan waktu itu, apabila kamu tidak bisa memotong waktu, maka justru waktu itu yang akan memotong kamu. Al-waktu asmanu minaz zahabi. Waktu itu lebih berharga daripada emas. Apabila kita kehilangan emas, maka kita bisa mencari emas-emas yang lain.
Tapi apabila kita kehilangan waktu, maka kita tidak akan mengganti waktu-waktu di hari-hari yang akan datang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah asbabun nuzul, bahwasanya orang-orang jahiliyah zaman dahulu mereka bekerja dari pagi sampai siang, bahkan sampai sore. Ketika waktu sore, mereka saling bersantai-santai, bercakap satu sama lainnya, sehingga sering terjadi perselisihan pendapat, sering terjadi permusuhan, pertengkaran gara-gara waktu yang mereka gunakan, sehingga mereka sering menyalahkan waktu. Waktu sial, waktu tidak laki, waktu yang tidak memberikan keberuntungan kepada kita, sehingga mereka mengatakan ada waktu beruntung, ada waktu yang tidak beruntung. Sehingga Allah dengan tegas, maka Allah bersumpah demi waktu, wal asri, demi waktu, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Jadi kita tidak bisa untuk menyalahkan waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita 24 jam. Misalnya hari Jumat adalah hari keberuntungan, hari Rabu hari yang sial, hari yang tidak beruntung. Kita tidak bisa, karena waktu yang diberikan kepada kita itu semua baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita tidak menggunakan waktu itu kepada hal-hal yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila dalam waktu itu kita tidak mendapatkan rezeki, mungkin masih ada waktu-waktu yang lain kita untuk mendapatkan rezeki, tapi tidak dengan waktu. Apabila kita tidak bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin, tentu waktu itu akan hilang begitu saja. Sehingga Rasul mengatakan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala, la tasubbu 'anid dahri, jangan kamu menghina, jangan kamu menghina dan meremehkan waktu. Fa innallaha huwad dahru, karena sesungguhnya Allah lah yang punya waktu itu. Maka kita dalam kesempatan ini hendaklah kita untuk mempergunakan waktu dalam berbagai kesempatan. Untuk apa? Untuk mempergunakan waktu kepada hal-hal yang baik. Karena seseorang apabila tidak bisa menggunakan waktu, maka dia akan dalam keadaan merugi. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada 4 golongan yang dikatakan tidak merugi. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Yang dikatakan al-insan karena ini ada sifatnya ma'rifah, artinya semua manusia, baik dia kafir ataupun dia muslim, atau dia kaya atau dia miskin, dia pandai, dia bodoh, semua mencakup di dalam waktu, kecuali adalah anak-anak yang belum menjadi mukallaf, yang belum dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala hukum dan syariat agama Islam kepada dia. Apabila kita sudah dibebankan syariat, maka kita juga termasuk orang-orang yang merugi. Illal ladzina amanu, kecuali yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Mana orang-orang yang beriman? Orang-orang yang yakin akan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mempunyai akidah yang baik. Apa itu akidah? Akidah adalah pengetahuan. Maka kita harus melakukan, apabila kita sudah tahu, maka hendaklah kita lakukan. Kita beriktikad bahawa Allah Subhanahu itu adalah ada. Allah adalah satu. Kita mengatakan dengan mulut, berniat yakin dengan hati, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan. Itu yang dikatakan orang-orang yang beriman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wa'amilus solihat, orang-orang yang melakukan amal-amal soleh. Bagaimana orang-orang yang melakukan amal soleh?
orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulutnya setiap hari, setiap waktu, setiap detik dia selalu berkomat kamit dengan tasbih, dengan tahmid, dengan takbir, dengan la ilaha illallah. Itu selalu berkomat kamit, sehingga waktu-waktu itu tidak berlalu begitu saja. Baik dia dalam kesendirian maupun dia dalam keramaian, ketika dia berjalan, ketika dia berbaring, ketika dia naik kenderaan ataupun dia berjalan kaki, terus dia berkomat kamit mulutnya menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengetahui bahawa waktu itu sangatlah penting? Ketika kita dalam keadaan kepepet, maka kita akan sangat penting waktu itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus solihat wa tawasau bil haq, yaitu orang-orang yang selalu untuk saling menasihat-nasihati dalam hak. Yang hak apa? Artinya yang hak itu adalah hal-hal yang berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang sudah digariskan di dalam Al-Quran, hal-hal yang sudah digariskan di dalam hadis-hadis Rasulullah, itu adalah yang hak. Artinya sesuatu yang kita laksanakan yang hak itu adalah seperti kita melakukan ibadah kepada Allah. Ada tatarannya, ada syariat-syariatnya, ada rukunnya, ada syarat-syaratnya. Kemudian watawasau bil sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Kapan kita dapat diuji dalam kesabaran? Ketika kita ada musibah, ketika kita ada ujian. Seseorang tidak tahu bahawa dia pandai seandainya dia belum diuji. Seseorang belum tahu dia bisa berenang atau tidak ketika dia belum kita lempar ke dalam kolam. Apabila kita lempar ke dalam kolam, berarti dia tenggelam, berarti dia tidak bisa berenang. Begitu juga kita tidak tahu kesabaran kita semana, sejauh mana, selebar mana kesabaran kita seandainya kita tidak diuji dengan musibah-musibah, tidak diuji kita dengan bencana-bencana, baik ketika kita dalam keadaan kekurangan makanan, kekurangan uang, kekurangan harta, kekurangan anak, tidak punya anak, tidak punya harta dan sebagainya. Ini adalah ujian, sehingga kita dapat menyadari segitulah besar kita dalam kesabaran kita. Orang punya Honda, kita tidak punya Honda, berarti itu sebuah kesabaran. Honda pun kita punya mobil, kita tidak punya mobil, itu juga sebuah kesabaran. Orang besar pangkatnya, kita kecil, itu juga sebuah kesabaran. Bagaimana kita bisa meraihnya dengan kesabaran itu? Kita juga bisa meraih untuk mencapai hal-hal yang kita ingin capai. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ada 4 hal. Apabila kita menggunakan waktu dengan maksimal mungkin, kita tidak ada dalam kerugian, tidak akan mengalami kerugian apabila kita menjadi orang yang beriman. Apa yang kita nafkahkan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan, misalnya membuang duri di jalan, membuang paku di jalan, membuang halangan-halangan, tidak memberatkan manusia yang lain, itu dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melakukan amal-amal soleh, maka dengan amal-amal soleh itu kita bisa dengan refleksi, kita melihat ada kesusahan orang, kita membantu. Ini adalah amal-amal saleh. Tanpa ada fikir panjang, kita selalu menolong orang. Khususnya kita juga bisa menolong diri sendiri untuk kehidupan kita yang akan datang. Juga kita bisa menasihat orang dalam hak, dan juga dapat menasihati orang dalam hal kesabaran, sehingga kita tidak merugi dalam hidup dan kehidupan ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan adanya surat ini, kata Imam Syafi'i dikutip oleh Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir, bahawa apabila wal asri ini saja cukup sebenarnya untuk ayat-ayat Al-Quran, tidak perlu diturunkan yang lain. Apabila manusia berfikir, menafsirkan, membayan ayat ini, sudah cukup ayat wal asri saja, tidak perlu ayat-ayat yang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dengan khutbah singkat ini mudah-mudahan
kita bisa lebih maju, kita bisa memanfaatkan waktu-waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya 24 jam demi kebahagiaan kita di dunia, demi kebahagiaan kita di akhirat, dan terjauh kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was sami'un alim.